welcome to my channel. Salam Guru Penggerak. Kembali lagi bersama saya Nurlaila Faradilah SPD dari SLBN Negeri 1 Dompu, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Ignanius Berunani dan pengajar praktik Bapak Kadek Wita SSI. Pada video kali ini, izinkan saya mempersembahkan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Rancangan aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak menyukai adanya peraturan, karena selama ini jika murid melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman, dan itu cenderung akan mempermalukan dirinya. Visi guru penggerak yang telah saya susun dapat tercapai dengan sukses apabila saya dapat menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah maupun dalam kelas. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak masih banyak yang melakukan kesalahan dalam bersikap maupun bertindak. Namun sejatinya dalam diri anak-anak telah tertanam nilai-nilai baik yang dapat kita tuntun untuk menebalkannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akan membagikan materi yang akan saya dapatkan dalam program PGP ini pada rekan sejawat dalam kegiatan pengimbasan materi budaya positif. Dan disiplin positif yang akan saya lakukan adalah menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama dengan siswa saya di kelas 12 Tunagrahita. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif di kelas yang berlandaskan profil pelajar Pancasila dengan membuat keyakinan kelas sebagai landasan kontrol diri pada anak. Kedua, menciptakan murid yang merdeka dan murid yang memiliki nilai disiplin yang kuat. Tolak ukur keberhasilan adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengajukan ide atau gagasan kepada kepala sekolah. Yang kedua, mendiskusikan langkah-langkah nyata yang akan dilakukan, yaitu kegiatan pengimbasan materi budaya positif pada rekan guru di sekolah dan membuat kesepakatan kelas dengan murid. Yang ketiga, menentukan jadwal melakukan materi budaya positif kepada guru. Yang keempat, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru wali kelas 12 Tunagrahita dalam rangka kegiatan menyusun keyakinan kelas. Yang kelima, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pengimbasan materi budaya positif. Yang keenam, membuat atau menyusun kesepakatan kelas bersama siswa kelas 12 Tunagrahita. Yang ketujuh, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan dalam melakukan aksi nyata ini yang pertama adalah kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, orang tua murid sebagai pendamping di lingkungan keluarga. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, lingkungan masyarakat sebagai tempat murid berinteraksi sosial. Dan yang kelima adalah fasilitator dan pendamping atau pengajar praktik dalam membimbing terwujudnya aksi nyata. Berikut saya akan mempersembahkan kegiatan aksi nyata saya, yaitu pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berada di sekolah ini dalam rangka mengikuti kegiatan pemimbasan materi modul penerapan budaya positif di sekolah oleh tutor kita, calon guru penggerak Nur Laila Faradila SPD angkatan ke-6. Mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai inti kegiatan, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah atau mewakili Ibu M.E. Nurrahma MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari di sekolah. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Nur Laila Faradila SPD, calon guru penggerak dari SLB Negeri 1 Dompu angkatan 6. Nanti untuk pelaksanaan kegiatannya sepenuhnya akan disampaikan oleh beliau. Semoga kita semua bisa mengikutinya sampai akhir dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Nur Laila Faradila, karena dengan adanya kegiatan ini di samping kita menambah wawasan, kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa meningkatkan kompetensi guru, siswa dan semua warga sekolah yang ada di SLB Negeri 1 Dompu. Perlu saya sampaikan bahwa saya bicara di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang ada kunjungan kerja sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu M.E. Nurrahma MPD kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti, yakni mendengarkan pemaparan dari tutor kita, calon guru penggerak angkatan 6 dari Sekolah SLBN Negeri 1 Dompu, Ibu Nur Laila Faradila SPD. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kepada Umi M.E. Nurrahma dan juga Ibu Tiga sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, masih pagi, saya coba semangatnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Ibu M.E. Nurrahma, Wakil Kepala Sekolah SLBN Negeri 1 Dompu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berbahagia, patut kiranya pagi hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat
dan hidayahnya lah kita bisa berada di tempat yang sederhana ini, mengikuti kegiatan ini dengan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan terlebih dulu saya sampaikan bahwa keberadaan saya di depan sekarang ini adalah bukan karena saya mengetahui lebih banyak atau bukan karena untuk mengajarkan. Saya berada di sini adalah untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi materi. Jadi di sini kita berbagi ya, ini sesi berbagi. Jadi saya berbagi kepada ibu dan bapak, dan ibu bapak juga berbagi dan mengajarkan kepada saya. Karena saya yakin yang semua yang ada di dalam ruangan ini senior-senior saya yang memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak, jauh lebih lama jadi seorang guru daripada saya ya. Jadi banyak-banyaklah membimbing adindamu ini ibu bapak. Baiklah Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan kita hari ini seperti yang saya katakan tadi adalah pembahasan materi. Saat ini saya sudah mengikuti guru penggerak hampir 3 bulan namanya. Dan pembahasan materi ini adalah aksi nyata dari modul 1.4. Dan bahagia, salam dan bahagia. Dalam guru penggerak itu menggunakan salam dan bahagia. Jadi ketika kita mengucapkan salam tentu kita harus bahagia dong, ya dong kapan ya? Oke. Salam bahagia. Bagaimana? Hanya kalau nasihat keduanya ya kan disebutkan ha. Ya. Salam bahagia. Baiklah. Salam bahagia. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, salam bahagia. Ya. Ya, semoga kita semua yang ada di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Budaya positif, boleh saya minta Bapak Ibu untuk ada yang bisa membagi pengalaman enggak tentang budaya positif? Kira-kira di sekolah kita sudah melakukan budaya positif belum Bapak Ibu? Sudah, banyak malah. Boleh saya sebutkan contohnya satu saja? Contoh budaya positif di sekolah, pertama masuk memberikan salam, kemudian bersalaman kepada bapak guru, mungkin membersihkan kelas. Oke. Sudah itu dulu ya? Ya. Terima kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Betul sekali, budaya positif di sekolah itu sudah kita lakukan sudah dari lama, kita bilang gitu ya. Di sekolah, bagaimana penerapannya di kelas nanti kita bahas. Yang pertama kita melakukan 3S biasanya ya. Apa itu? Senyum, salam, dan sapa. Betul sekali. Ibu-ibu SLB, bapak-bapak, ibu-ibu gurunya pasti ramah-ramah semuanya ya. Pasti dengan senyum, salam, dan sapa pagi hari. Biasanya juga kita melakukan budaya positif seperti membersihkan lingkungan sekolah. Biasanya bapak kepala sekolah tuh pagi-pagi udah keliling tuh bareng anak-anak. Bapak ibu guru di dalam ruangan kelas membersihkan kelas masing-masing. Anak-anak juga ikut melakukan tugas piket. Itu adalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Jadi apa hubungannya budaya positif dengan yang akan kita bahas ini adalah guru diibaratkan
diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Seperti itulah diibaratkannya sekolah kita, Bapak Ibu Guru. Kita petaninya, kemudian anak-anak adalah benih-benih padi yang kita tanam. Kita tidak bisa mengubah padi menjadi kapas atau tanaman padi menjadi jagung. Tidak bisa, karena itu sudah kodrat alamnya sebuah padi akan tumbuhnya padi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita memperbaiki tanah garapan kita, yaitu sekolah. Sekolah adalah tanah tumbuhnya benih-benih anak-anak kita tadi menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat. Bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Itu adalah bentuk budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Jika lingkungan kita aman, sekolah kita nyaman, tentu saja kita sebagai guru dan anak-anak sebagai siswa akan melakukan pembelajaran itu dengan sangat efektif. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Saya itu adalah bagaimana kita dengan ketepatan waktu. Ketepatan waktu luar biasa, Ibu Tri. Ketepatan waktu, disiplin berkaitan dengan ketepatan waktu. Baiklah, kita lanjut. Yang lain mungkin ada yang ingin mengungkapkan isi hatinya terkait disiplin. Contohnya misalkan dalam hal kepatuhan dalam memakai seragam, setiap hari, contohnya hari ini kita memakai baju hitam putih, contohnya seperti ini. Iya, terima kasih. Untuk Ibu Elin, memakai seragam, oke, berarti sudah ketepatan waktu kita datang dan pulang ke sekolah, kemudian memakai seragam yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Baiklah, kita bahas. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul tidak? Betul. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul tidak? Iya. Oke, lanjut. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, setuju? Nah, mungkin belum terbayang ya, kenapa begitu ya? Kita bahas. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau perlu hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena kita menumbuhkan dengan menggunakan disiplin positif itu
adalah tugas seorang guru menurut Ki-Hajar Dewantara. Oke, sebelum masuk ke modulnya, mungkin kita sedikit karena akan konsentrasi ya. Saya butuh Bapak Ibu untuk berkonsentrasi penuh ke materi kita. Jadi kita melatih di atas, tangan di atas, tangan di atas. Oke, baiklah, konsentrasi bagus. Tadi ada yang cepat-cepat ya, tangan di atas. Lanjut. Tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di samping, tangan di samping, tangan di samping, tangan di samping. Masih ada yang di atas ya? Masih ada yang di atas ya? Melatih konsentrasi. Baik. Tangan di atas, oke. Tangan di atas, tangan di kiri, tangan di kiri, tangan di kiri, tangan di kiri. Masih. Oke. Tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Putar, 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 putar. Stop, putar, putar, putar. Stop. Stop, 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 stop. Putar, 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 putar. Iya, konsentrasinya bagus kan, guru-guru SLB ini. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Iya, tidak ada tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Iya. Anak didik kita cenderung mengikuti gerakan visual, betul tidak? Ya. Walaupun kita bilang pegang kuping, tapi kita memegang hidung. Contohnya dia mengikuti memegang hidung. Itu adalah karakter anak-anak kita yang cenderung visual, yang mengikuti gerakan kita tanpa cenderung lemah untuk mendengarkan. Kemudian tadi ada yang saya bilang pegang atau tangan di atas. Ada yang tangannya sudah di atas. Itu konsentrasinya dia cenderung ke pendengaran. Cenderung ke pendengaran atau audio. Dia lebih mendengarkan audio ketimbang gerakan visual yang kita lakukan. Itu adalah contoh karakter-karakter anak yang ada di dalam kelas yang sudah kita pahami bersama ya. Kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu punya kertas di sebelahnya ya? Iya. Bapak Ibu tuliskan rahasia yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Hanya ibu saja. Hanya ibu saja yang itu adalah sebuah ilusi, tidak bisa. Ya, karena bagaimanapun anak-anak punya kekuatan mereka sendiri, punya kodrat alam mereka sendiri. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah tuh gimana sih? Kok kamu gak kasihan sama aku? Jadi kan orang lain merasa iya, kok tega banget ya? Gitu istilahnya. Itu sampai hati betul nih. Itu adalah ilusi juga. Bahwa ketika kita membuat orang lain merasa bersalah itu tidak
tidak menguatkan karakter. Itu akan membuat orang itu semakin kecil dan down. Ya. Kok aku tegas sih, kok sampai hati sih, gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah sebuah ilusi. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Hayalan. Hayalan terawang-awang, ya. Imajinasi, betul sekali. Boleh saya mengambil kertasnya, meminta kertasnya? Ibu Ambul, boleh saya meminta kertasnya? Nanti saya kasih mobil loh. Terus nanti saya kasih HP loh. Saya kasih berondong. Pak Fadil, rahasianya apa kira-kira Pak Fadil? Boleh saya tahu rahasianya? Bapak Ibu, yang kita pegang di tangan kita itu adalah sebuah rahasia, adalah sebuah prinsip yang tidak boleh orang lain ketahui atau tidak bisa orang lain guncangkan apapun keadaannya. Ya, itu adalah disiplin kita. Itu adalah kekuatan kita. Bagaimanapun apa yang saya punyai, walaupun saya kasih berondong juga harus juga mau, karena itu rahasia. Ya, itu adalah prinsip hidup kita yang tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Itu adalah sebuah ilusi, tidak bisa. Ya, karena bagaimanapun anak-anak punya kekuatan mereka sendiri, punya kodrat alam mereka sendiri. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah tuh gimana sih? Kok kamu gak kasihan sama aku? Jadi kan orang lain merasa iya, kok tega banget ya, gitu istilahnya. Itu sampai hati betul nih. Itu adalah ilusi juga, bahwa ketika kita membuat orang lain merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter. Itu akan membuat orang itu semakin kecil dan down. Ya. Kok tegas sih, kok sampai hati sih, gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah sebuah ilusi. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Hayalan. Hayalan terawang-awang, ya. Imajinasi, betul sekali. Betul sekali, Ibu Erwin sangat paham. Stimulus respon dan teori kontrol, apa bedanya? Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Contoh, kebutuhan antara saya dan Kak Ros sama tidak? Beda dong. Iya. Apa yang Kak Ros butuhkan sama tidak dengan saya? Beda. Itu adalah stimulus respon, bahwa pemikiran kita tentang diri kita, biasanya kita itu di stimulus respon. Realitas kita sama itu yang di pikiran kita. Padahal realitas semua orang itu berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Kenyataannya di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Seperti anak-anak kita. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan tidak bisa kita paksakan dari diri kita, tapi kitalah yang memahami apa keinginan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita mengontrol diri Anda. Seperti tadi, ketika kita memegang sesuatu yang menjadi prinsip kita, kitalah yang mengontrol.
Kalau kita mau buka ya bisa, kalau kita mau kasih tahu ya bisa, tapi kembali ke diri kita. Kita berpegang teguh pada prinsip kita atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang kalah di stimulus respons. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Apa itu yang dibahas? Kita lanjut. Menarik sekali ya. Semakin menarik. Semakin menarik dan semakin lanjut. Nah, ini berasal dari bahasa Latin. Ini sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina. Disiplina, bukan bahasa Inggris, tapi disiplina. Oke, yang artinya belajar. Sebenarnya artinya belajar. Tadi kita berpikir aturan-peraturan ya. Iya, peraturan atau pelanggaran tadi kita berpikir. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kita berpikir disiplin itu harus kita lakukan tapi memberatkan, ya, ketidaknyamanan, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan yang kita sadari, ya. Contohnya apa? Nanti kita bahas. Dessler mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Betul atau tidak? Ketika melakukan sesuatu, kita pasti memiliki tujuan. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Baiklah. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu adalah motivasi dari dalam. Takut absennya kelewat, takut dimarahin kepala sekolah, takut. Pernah nggak berpikir? Tapi saya yakin guru-guru SLB pasti kepala sekolah. Kalau guru-guru SLB begini berpikirnya, kasihan anak-anak saya yang menunggu lama kalau saya telat ke sekolah. Amin. Betul tidak? Betul lah, guru SLB kan luar biasa. Baiklah. Nilai-nilai kebajikan tadi adalah untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya yakin sudah mengetahui profil pelajar Pancasila. Apa saja yang pertama? Mandiri, kreatif. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Oke, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harapan kita semua pada anak-anak kita. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semoga kita dapat mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Pasti hukuman dan penghargaan restitusi. Apa ini? Apa itu? Teori motivasi perilaku manusia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelumnya saya tanya, pernah mendengar kata restitusi? Belum. Restitusi. Kalau restu dia di Mataram, sudah pulang kampung. Resti yang mana? Dan restitusi. Ada 3 tuh yang kita akan bahas. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila
apabila saya tidak melakukan? Itu ada motivasi eksternal tadi, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Kemudian masih di motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Iya, takut gajinya dipotong karena telat masuk ya. Seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Motivasi internal atau intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Untuk menghargai nilai diri kita sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kontrol ada di diri kita sendiri, bukan orang lain. Kontrol ada di dalam diri kita, bukan kepala sekolah, bukan takut sama pengawas, tapi dengan nilai kesadaran kita sendiri. Apa itu restitusi? Iya, kita masih bertanya-tanya restitusi itu apa? Ganti rugi, apalagi? Nah, apalagi itu ya, kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ada 3 poin. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Mereka akan kembali ke kelompok mereka setelah mereka melakukan restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mereka mencari sendiri solusi masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Masih bingung di sini apa itu restitusi, Bapak Ibu? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya untuk menebus kesalahan itu apa? Hukuman. Ya, biasanya kita jadikan hukuman itu sebagai penebus kesalahan. Betul tidak, Pak Pian? Kalau salah pasti dihukum kan? Iya. Tapi restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Memperbaiki kesalahannya bagaimana? Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, anak-anak mau bagaimana? Kalian kan sudah melakukan kesalahan ini. Terus bagaimana cara kalian nanti memperbaikinya? Kita menawarkan dan dia memberikan solusi dari diri dia sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk lebih memahaminya, saya akan memutar dulu video dulu lah ya. Restitusi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif pada murid. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi pendapat yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berikut skenario kasus pertama. Ya, ini ilmunya Cocok. dan menanyakan kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Siap, Bu. Ini beban cepat. Ayo
pertama menstabilkan identitas. Ya. Selamat pagi. Iya. Apa kabar hari ini? Baik ya. Kapan? Kapan sudah selesai makanannya? Sudah. Kata tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Kenapa ya kamu ke sini? Tadi pagi kata menghilangkan Hamdan. Iya, tadi pagi kata menghilangkan Hamdan. Waktu siapa namanya? Itu kira-kira kenapa tuh? Difasilitasi tindakan menanyakan alasan apa kenapa dia melakukan itu. Kenapa? Jangan takut lah, ya. Sama ibu ya. Ngomongnya kenapa bilang tadi? Cuma main-main. Iya, bisa aja. Iya, main-main. Bisa. Terus nyiram. Aduh. Nah, semua orang itu takut ya. Ngobrol sama ibu. Sekarang Habis jajannya. Ini masih ada. Menanyakan keyakinan apakah tadi merupakan suatu kesalahan atau tidak. Bagaimana kamu apakah kamu itu menyatakan tadi yang kamu lakukan salah atau tidak. Kita menanyakan keyakinannya. Kamu maunya seperti apa? Jadi anak yang seperti apa? Kira-kira yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan diri kamu? Seperti itu, menanyakan keyakinan. Sudah siap semua. Semua berarti harus minta maaf. Bagus sekali. Kita harus minta maaf sama teman ya. Minta maaf dan ya. Iya. Nah, gimana bilangnya? Iya. Kita maaf ya. Ya. Saya memberikan pilihan kepada anak-anak. Kalau itu merupakan suatu kesalahan, bagaimana sih cara kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi bukan kita yang kamu harus begini, kamu harus begitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian Tante menyatakan saya akan minta maaf sama Hamdan Ibu karena itu memang kesalahan. Kemudian untuk baju Hamdan yang basah nanti saya gantikan dengan baju saya. Seperti saya keringkan dulu bajunya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita menanamkan kesadaran kepada diri anak untuk bagaimana caranya kamu melakukan kesalahan, kemudian kamu memberikan solusi bagaimana kamu memperbaiki, seperti itu. Ya, sampai di situ untuk segitiga restitusi sudah dibedakan antara hukuman sama restitusi Bapak Ibu ya? Iya, bagus sekali, cerdas sekali. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita masuk ice breaking karena sudah mulai ngantuk. Kita akan melakukan goyang banana. Bagaimana goyang banana itu Bapak Ibu? Kita semua akan menjadi sebuah pisang. Iya, Bapak. Oke, 1, 2, 3. Banana, 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 cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, banana.
4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia itu memiliki 4 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang tidak butuh cinta di sini? Semuanya butuh cinta. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, rasa memiliki, rasa ingin menguasai, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, butuh senang tidak? Butuh dong. Tadi minta it banana terus ya. Kemudian kebebasan, kita memiliki ingin rasa kebebasan tidak, ingin memiliki rasa bebas tidak, ya tidak ingin dikekang, tidak ingin dilarang, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Oke. Ya, 5 posisi kontrol. Banana, 5 posisi kontrol. Nah, setelah ini masih ada 1 Bapak Ibu ya. Cepat saja. Pembelajaran 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah posisi kita sebagai guru di dalam kelas ingin menjadi apa. Yang pertama ada penghukum. Posisi penghukum seperti seperti saya katakan tadi, kamu telah terlambat sekolah, kamu malas ya. Sana, kamu berdiri di lapangan setengah jam. Seperti itu posisi penghukum. Kemudian posisi penghukum itu membuat identitas siswa gagal. Dia merasa dirinya, oh saya melakukan kesalahan dan saya tidak bisa memperbaiki kesalahan saya, makanya saya dihukum. Itu tidak dianjurkan. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah seperti yang tadi, kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh kalau kamu lari-lari terus nggak mau belajar. Itu membuat anak-anak merasa bersalah. Itu akan membuat identitas anak-anak kita gagal. Kemudian posisi teman. Posisi teman itu seperti ayo anakku, kita belajar sama-sama ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita menjadikan anak-anak kita adalah teman kita. Kemudian posisi pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan siswa, perbandingannya seperti apa. Kemudian posisi manajer seperti yang saya lakukan dalam video tadi adalah menerapkan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Bagaimana kita yang pertama memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, lanjut. Nah, terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Kita sudah membahas segitiga restitusi di awal dengan video tadi Bapak Ibu ya, bahwa memberikan hukuman itu bukan jalan yang terbaik untuk anak-anak. Memberikan hukuman dan memberikan penghargaan terhadap anak-anak itu sama nilainya. Ketika kita memberikan penghargaan terhadap anak, sini, kamu duduk di dalam kelas, nanti ibu kasih uang 5.000. Besok anak-anak tidak mau kalau tidak dikasih uang. Besok anak-anak tidak mau kalau nggak dikasih uang. Itu penghargaan yang contoh tidak baik ya, karena penghargaan dan hukuman itu nilainya sama. Sini nak, kalau kamu bisa baca nanti ibu contoh di rumah ini ya, kalau kamu bisa baca nanti mama belikan HP. Anak-anak mikirnya karena belikan HP dia harus bisa baca, bukan kesadaran dalam dirinya sendiri. Kenapa sih saya harus bisa baca? Seperti itu yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian fasilitasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan seperti di video yang sudah kita tayangkan tadi. Oke. Apa nih? Mungkin langsung penutupan aja kali ya. Baik, dulu. Baiklah Bapak Ibu Guru. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekarang
sekarang sudah siang, rupanya tidak terasa waktu kita telah lalui begitu cepat. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah menempatkan waktu untuk mendengarkan pengimbasan materi budaya positif dari saya sebagai aksi nyata saya di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya berada di tengah Bapak Ibu, dan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Kepada calon guru penggerak kita, Ibu Nurlainah Fardila SPD, yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa, dan saya pribadi sebagai guru di sekolah luar biasa ini, menurut saya tadi sangat sederhana penyampaiannya, tapi itu sangat bermakna dan luar biasa untuk saya pribadi, untuk sebagai pengaplikasian saya kepada siswa-siswa saya, mulai dari hati, dan insya Allah akan kami semua mungkin menjadi pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Nurlainah Fardila atas materi yang sangat luar biasa pada pagi menjelang siang ini. Sekian pertemuan kita kali ini, kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Today is Monday. Monday, good. Hari ini ya. Kabar anak ibu baik semuanya hari ini hadir semua. Baiklah, hari ini ibu dan kalian semua akan menyusun keyakinan kelas. Tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berisi tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas yang nanti akan kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Ngerti? Ibu. Apa aja sih Bu keyakinan kelas itu? Contohnya siapa yang tahu? Tahu. Lain kali satu. Oh iya, keyakinan kelas misalnya nih, Ibrahim
datang tepat waktu. Ya. Itu jadi kesepakatan kelas tidak? Bisa jadi kesepakatan kelas tidak? Benar. Dengar ya? Ya. Bisa. Bisa. Bisa sepakat itu ya? Bisa. Bisa. Bagus. Apa lagi? Contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas apa lagi? Contoh kesepakatan harus datang tepat waktu, betul ya? Ya, Tidak betul. bisa. Terus apa lagi? Tidak boleh berisik saat belajar. Tidak boleh berisik saat belajar. Bagus sekali. Sebelum menuju keyakinan kelas, kita bermain dulu sebentar ya. Hati ibu untuk semangat, untuk bahagia ya. Ya. Oke. Bisa? Bisa. Untuk bahagia. Bah. Bah. Ha. Ya. Ya. Lagi ya. Untuk bahagia. Bah. Ha. Ha. Bahagia. Ibu akan membagikan. Baiklah anak-anak, sekarang keyakinan kelas atau peraturan-peraturan yang kalian sudah tulis di kertas itu nanti ditempelkan di sini ya. Ya, Bu. Ditempelkan di depan kelas. Ibu akan menyeleksi atau mengambil yang penting-penting saja, tapi nanti semuanya dikumpulkan dulu di depan ya.
Sekarang ini adalah peraturan atau keyakinan kelas yang telah kalian tulis ya. Sekarang Ibu akan memilah dan memilih ada yang sama tidak antara peraturan yang kalian yang Ibrahim buat, yang Feby buat, ada yang sama. Kalau ada yang sama kita satu saja ya. Yang pas, yang kosong. Yang pertama ini dari Feby. Tidak boleh bolos. Betul tidak? Betul ya? Bagus. Tidak boleh bolos. Kemudian tidak boleh bolos itu berkaitan dengan disiplin. Ya, kalian harus disiplin. Terus selanjutnya yang itu tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman dari iskan. Kemudian mengerjakan PR. Ya, semua tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan. Ya. Kemudian mengucapkan salam, betul? Betul. Mengucapkan salam, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh bolos, tidak boleh makan ketika belajar. Bagus. Tidak boleh makan ketika belajar. Jadi kalau kita sedang belajar, tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau makan di mana? Kalau makan di mana? Ya, istirahat. Bagus. Kemudian apa lagi? Hadir tepat waktu. Betul. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian berpakaian rapi. Aduh, jatuh. Iya. Kita akan memilih ya apa saja di sini yang akan kita tulis di dalam keyakinan kelas kita di sini. Oke? Setuju? Mana jempolnya dulu? Oh, setuju. Tepuk tangan. Iya, oke. Anak-anak, kita sudah selesai menyusun keyakinan kelas. Ya? Keyakinan kelas ini apa tadi? Ini berisi tentang peraturan-peraturan yang akan kita lakukan di dalam kelas. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Oke? Ini kesepakatan kita ya. Iya ya, betul ya? Bukan ibu ya, bukan ibu saja, tapi antara kalian dan ibu guru. Betul? Jadi kesepakatan ini kita sudah sepakati bersama dan melaksanakannya bersama-sama. Siap menaati peraturan? Siap. Yang pertama, keyakinan kelas kita adalah hadir tepat waktu. Setuju? Menghormati guru. Setuju? Tidak menyontek. Setuju? Sayangi teman. Kemudian berpakaian rapi. Ya, biar cakep. Untuk biar cakep. Kemudian menjaga kebersihan kelas dengan cara membuang sampah di